Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutari Waro Isrining. Kembali lagi dengan saya. Video kali ini mengenai proposal bisnis. Nama pemilik usaha saya Mutari Waro Isrining. Nama usaha Nafari Food and Drink Healthy, bergerak di bidang makanan dan minuman sehat. Logo dari usaha Nafari seperti ini. Kemudian alamat usaha berada di Jalan Pulau-Sari, Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah. Akun media sosial dari Nafari ada isu mengenai makanan dan minuman sehat, dapat dijumpai di berita pada CNN Indonesia yang baru-baru ini merilis mengenai survei masyarakat yang kini mulai menyadari pentingnya pola makanan sehat. Nah, banyak konsumen ini melakukan pola diet tertentu karena dapat mengatasi masalah dalam kesehatan. Kemudian mengenai analisis SWOT, yang pertama ada strength atau kekuatan yang dengan kualitas yang tinggi, produk ini dengan kualitas yang tinggi dengan bahan yang terjamin. Kemudian bahan-bahan dari salad buah ini tidak asing di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu harga yang terjangkau, murah. Kemudian mengenai weakness atau kelemahan, yang pertama mudah ditiru, yang kedua itu kelemahannya berupa banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama. Kemudian mengenai opportunity atau peluang, yang pertama tempat strategis, yang kedua langsung ditawarkan kepada masyarakat sehingga gampang laku. Yang keempat itu mengenai threats atau ancaman, yang pertama adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang murah. Kemudian yang kedua meningkatnya bahan baku dari salad buah ini, di mana harga dari buah-buahan menjadi lebih mahal. Produk usaha ini ada susu jelly dan ada salad buah. Salad buah ini berbagai ukuran dengan ukuran 200 ml sampai 450 ml. Susu jelly ini ada satu ukuran saja 250 ml dengan kemasan botol. Price atau harga untuk salad buah dengan harga dari 5.000 sampai 45.000. Sedangkan untuk susu jelly dengan harga hanya Rp7.000 saja. Kemudian mengenai strategi pelayanan kepada pelanggan. Strategi pelayanan kepada pelanggan ini menjadi suatu hal yang penting karena dapat melihat keberhasilan usaha itu seperti apa. Maksud dalam hal ini adalah cepat tanggap kepada konsumen. Misalnya itu merespons secara cepat terkait apa yang ingin ditanyakan pada konsumen dan menginformasikan produk dari Nafari ini secara detail, secara menyeluruh, dari varian rasa, kemudian harganya berapa, kemudian ukuran porsinya berapa saja, sehingga konsumen merasa diperhatikan dan senang jika mengetahuinya secara detail dan juga memberikan informasi barang-barang apa saja yang ready, produk apa saja yang ready dari usaha Nafari ini. Kemudian jika ada konsumen yang responnya itu slow respon atau tidak cepat, maka kita harus sabar, selaku pelaku usaha ini sabar dengan menunggu dari konsumen, tidak tergesa-gesa untuk menyepam WhatsApp-nya sehingga konsumen merasa senang. Kemudian mengenai komunikasi bisnis pihak internal kepada pelanggan. Komunikasi bisnis pihak internal ini ada dua komunikasi, yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non verbal. Komunikasi verbal di sini adalah tulisan dengan mempromosikan produknya ini di media sosial dari Nafari ini. Kemudian juga dengan kertas melalui pamflet atau brosur yang disebarkan secara langsung kepada konsumen atau masyarakat luas. Kemudian sedangkan untuk komunikasi non verbal ini dapat dilihat dari sikap bicara, kemudian ekspresi wajah, kemudian penampilan, cara tersenyum dan bahasa tubuh yang lainnya. Dari pihak internal usaha ini dengan menerapkan etika yang baik dalam komunikasi nonverbal ini, sikap bicara, kemudian tidak menyinggung perasaan pelanggan, malah tersenyum, dan bahasa tubuh yang lainnya yang baik sesuai dengan keinginan konsumen agar usaha ini bisa terjalan dengan baik semaksimal mungkin dari pihak internal usaha Nafari ini. Etika komunikasi bisnis pada usaha Nafari ini, yang pertama sikap hormat kepada pelanggan, supplier bahan baku dan pihak yang lainnya. Yang kedua itu adalah penampilan dari sisi pihak internal yang diperhatikan secara penuh. Kemudian yang ketiga itu adalah toleransi yang tinggi dari semua pihak. Kemudian kejujuran yang menjadi prinsip utama yang dipegang erat dalam usaha Nafari ini. Kemudian dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada pelanggan, supplier bahan baku dan pihak yang lainnya. Dan ketekunan dan kolegialitas yang tinggi, sifat layanan yang baik kepada pelanggan, terutama ini sesuai dengan etika yang ada. Kemudian mengenai rencana produksi, yang pertama penjelasan produk. Penjelasan produk ada salad buah dan ada susu jelly. Salad buah ini dari ukuran 200 ml sampai 450 ml dan susu jelly ini ada satu ukuran 250 ml saja dengan kemasan botol dengan ditempel stiker Nafari. Nah, korespondensi bisnis dalam usaha Nafari ini dari supplier. Korespondensi bisnis adalah suatu komunikasi verbal dengan menyampaikan pesan-pesan itu dari bisnis maupun non bisnis. Korespondensi ini adalah surat menyurat. Korespondensi bisnis yang pertama surat tanda bukti antara kedua belah pihak pemasok bahan baku dengan pelaku usaha ini sebagai keabsahan suatu hal. Contohnya adalah kwitansi. Yang kedua surat memorandum atau nota ini dari pihak internal usaha ini atau organisasi. Contohnya adalah nota. Kemudian selain dari membeli bahan baku ini secara offline kepada di toko-toko yang terkenal, terpercaya dan sudah saya kenal, juga di marketplace, yaitu adanya nota di supermarket tersebut. Kemudian rencana keuangan dari modal awal yaitu Rp700.000. Analisis kelayakan usaha biasanya dengan menggunakan metode non discounted cash flow yaitu PP, kemudian AP, profitability index dan IRR.